Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Tarotnya Ceng Rani. Kali ini saya mau undang Ibu Psikolog Tarot Dewi Kuntia. Saya panggil dulu beliau. Hai Kak Sasa. Pagi-pagi tumben aku live bersama Mbak Dewi Kunti, psikolog dari Semarang. Sebentar ya. Saya panggil. Oke. Halo Kak Ferin. Pertama. Oke. Dengar suaraku nggak? Dengar ya. Pertama pagi juga, pagi-pagi. Aku mau pakai apa ya biar unyu-unyu. Unyu-unyu pagi cuma berdua doang kita ngobrol obrolan gadis, para gadis. Masih suka dipanggil seorang gadis ya. Halo Mbak Dewi. Terima kasih udah join ya. Terima kasih Mbak Dewi atas ya pinangannya sih. Pinangan Mbak Dewi bisa join live nya Mbak Dewi. Saya kayak Sailor Moon Kak Rani. Oke, biar gini kan lucu kan, ini headsetnya merah biar itu semangat, seger, masih pagi soalnya. Morning Kak V, morning Kak Ferin dan Kak Sasha yang suara, dengarkanlah aku. Lagi pada ngapain sih ini? Pagi-pagi join live, ayo. Udah pada mandi belum? Kak Sasa udah sarapan belum? Sarapan Indomie boba. Pagi Mbak Dewi, silakan. Mbak Dewi mana ya? Kita mau bahas apa aja? Ini sih temanya kemarin tarot psikologi gitu. Sebenarnya tarot gak ada mistiknya kan? Gitu. Iya, Fitul nama ya. Halo Kak Yuni Teris ya. Thank you udah join. Ini pagi spesial buat Ladies mungkin ya. Halo pagi Mbak Dewi. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Dewi sudah di kantor ya. Iya, satu pagi-pagi saya padahal tidur tuh tadi jam 5, bangun setengah 8, harus reading satu. Ini belum Iya, selesai, saya pending. Nanti sambung lagi. alhamdulillah ada aja ya Mbak ya. Iya, masih Malu ngantuk-ngantuk. hari ini spesial banget soalnya hari Jumat Kliwon. Saya senang sekali bisa kolaborasi dengan Mbak Dewi Kunti ini. Senang Iya, banget. sama. Saya juga senang, luar biasa jengran ini. Ya, spesial banget hari Jumat terus pagi. Soalnya saya belum pernah nih Mbak Dewi live IG pagi-pagi. Oh ya, pasti malam Uh, ya? Ya, kebanyakan sih malam gitu, karena kan partnernya biasanya malam. Nah, ini spesial banget hari Jumat lagi jadi hari spesial siang-siang. Masih pagi ya, jam 10 gitu. Nanti kalau hari siang. Suaranya kok agak putus-putus ya? Agak Sinyal, menggema. Menggema terus putus. aduh, bentar. Apa karena headsetnya deh, Mbak? Sebentar ya. Apa saya nggak usah pakai headset? Biasanya gitu sih. Eh, ya, bisa dicoba. Nah, Ya, coba pakai oke. headset ya. Nah, mendingan Oke. gitu. Lebih bagus. Iya. Oke. Tapi suara yang lain masuk gak apa-apa deh. Enggak, bagus kok. Lebih lebih bening. Tapi ke Iya. saya enggak tahu kalau keluar teman-teman dengernya gimana? Halo Kak Stefanku. Kak Sasa, terima kasih yang mau sarapan ya, Kak Lampionku.
Terus itu tadi lagunya Hijau Daun sama Luna Maya, bener sih. Lagi habis sarapan Kak Sasa. Habis mimpi datengin makhluk paling horor, ya ampun. Halo Kak Stefani. Thank you udah join. Halo. Para ladies yang sudah join, terima kasih. Bagaimana suara saya? Bisa didengarkan dengan baik ya? Halo? Di sini sih oke suaranya, di sini oke. Iya, berarti no problem ya. Hmm. Ini boleh sharing nih Mbak Dewi. Mbak Dewi ternyata di Semarang ya. Iya, taunya di mana? Di planet mana? Tahunya dari Pak Isam itu waktu itu tentang apa sama Pak Isam ya yang arketip itu ya. Itu terus Pak Isam sharing juga kalau Mbak Dewi itu salah satu psikolog dari Semarang gitu. Beberapa kali saya juga buat live-nya Mbak Dewi juga waktu itu ya. Saya tertarik banget gitu. Wah, suatu bisa live bareng nih sama Mbak Dewi Kunti gitu. Saya kan juga ikut kelas Pak Isam juga kan yang buat apa tarot readernya gitu. Oke. Cuma saya juga enggak gitu. So, pagi ini kita akan membahas apakah? Bagaimana tentang tarot psikologi, Mbak? Mungkin adakah perbedaan yang mendasar ataupun khusus dari tarot-tarot yang lainnya begitu? Nah, kalau itu dia. Oke. Untuk tarot yang lain, saya nggak begitu paham ya. Artinya di luar sana kan banyak tarot reader ya, dengan aliran yang seperti apa atau bagaimana. Yang jelas, untuk saya sendiri, karena basicnya adalah psikologi, saya mempelajari kartu tarot ini dari orang yang basic ilmunya adalah psikologi juga. Artinya kartu tarot, kalau yang saya pakai ya, itu kan yang namanya biasanya di psikologi itu alat-alat tes itu kan biasanya memang banyak simbol-simbol ya, gambar atau simbol. Nah, itulah mungkin sedikit perbedaan atau memang basic bedanya antara tarot psikologi dengan tarot yang lain ya. Kalau tarot psikologi yang kita pakai itu ya berdasarkan simbol-simbol yang disebut dengan arkana mayor atau arkana minor. Betul. Jadi seperti halnya kalau tes psikologi itu kan ada tes rosah, kemudian tes apa ya, rosah ya, yang saya bilang hampir mirip itu dengan rosah ya. Kalau rosah itu kan kartunya besar. Yang misalnya ada psikotes itu mereka yang mengartikan langsung gambar ini sesuai dengan apa yang ada di benak dia. Kalau kartu tarot yang Nusantara yang kita pakai itu sama juga sebenarnya, untuk membukanya pun biasanya saya pancing ini gambar apa. Cuma kan kadang nggak semua orang, nggak semua penanya ini paham ya. Artinya walaupun ketika dia mengatakan dia ketika melihat contoh lah salah satu kartu gitu, misalnya saya kasih lihat ini gambar apa dan dia mengatakan oh itu misalnya dia fokus ke anjing misalnya. Artinya adalah sebenarnya apa yang terjadi di dalam bawah sadarnya sana, arketip anjing ini, artinya anjing ini kan kalau bahasa bukan bahasa ya, simbol umum bahwa anjing itu adalah teman yang setia. Kalau kita memperlakukan dia baik, dia akan lebih baik dari kita. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau pakai kartu Nusantara, kartu psikologi ya tetap dengan pancingan. Jadi dengan pancingan. Kalau alat tes psikologi seperti rosah memang diberi alat, diberi kertas untuk mengartikan ini gambar ini apa aja. Sama, nanti kita akan tahu kalau dia menjawab misalnya kok itu mirip tikus, mirip kupu-kupu, nah itu kita bisa juga mengambil arti dari uraian dia gitu. Ya, gitu. Hampir mirip, makanya beda. Makanya
perbedaannya apa? Yaitu perbedaannya kalau tarot Nusantara itu ya secara psikologi atau kita mengambil makna-makna atau arti-arti itu eh, berdasarkan pancingan ya. Kalau saya bilang sih pancingan itu tadi. Tapi kalau mungkin di kartu tarot yang lain, intuisi kita yang main lah. Intuisi kita yang misalnya ada kartu kayak tadi sama-sama inilah, sama-sama ini si bodoh gitu ya. Si bodoh. Mungkin si dungu bukan si bodoh. Misalnya si dungu nih. Mungkin cara membacanya kita pakai intuisi. Si dungu ini kok pakainya ada matahari, ada apa namanya ini? Dia pakai tongkat, dia bawa ini intuisi yang lebih main. Walaupun di psikologi tetap intuisi juga main, tapi yang difokuskan kita bukan ke intuisinya, tapi ke bawah sadarnya si yang mau ditarot itu. Jadi bagaimana ini kok bisa menyambung atau nyambung dari si penanya ini kok tahu ya, kok bener ya gitu ya. Sebenarnya kan bukan kita, bukan intuisi kita ya. Kalau di lain kan kartu kita bisa bukan lain kartu, cara membaca di lain mungkin oh ini begini gitu. Tapi hanya apa iya ya? Oh kok tahu sih gitu. Tapi kalau di psikologi itu bisa dijelaskan gitu loh. Karena ini dia yang milih, dia yang mengartikan, kita hanya semacam kaca aja. Jadi dia yang menyimpulkan benar atau enggak, dia yang menyinkronkan gitu loh. Jadi tidak bakalan salah. Jadi tidak bakalan salah karena ini berdasarkan apa yang dia ambil, yang dia ambil, kemudian dia coba olah di otak, disamakan dengan apa yang terjadi di dirinya. Jadi itu pancingan kita untuk membuka sebenarnya apa yang dialami gitu loh. Meskipun simbol-simbol ini tetap dibutuhkan juga intuisi dan tentunya pengetahuan ya dari gambar-gambar tersebut. Seperti itu sih kalau menurut saya. Menarik sekali ya Mbak Dewi ya. Ternyata dari alam bawah sadar kita dapat menerjemahkan gambar-gambar atau yang tertuang di dalam sebuah gambar tarot ya. Gitu. Jadi kadang kan sama-sama misalnya berdua nih ada gambar sama. Bisa aja beda gitu loh. Jadi kedua orang ini akan beda mengatakannya. Misalnya sang raja ini. Misalnya sang raja, yang satu bisa bilang, wah itu kuat gitu kan karena raja. Tapi bisa aja yang satu bilang, oh besar gitu kan. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa ya beda, berarti memang bawah sadar benar yang kita ulik gitu loh. Kita akan bahas tentang dia. Kalau yang satu mengatakan kuat, itu mengartikan bahwa dirinya mungkin adalah orang sesosok yang tegar, yang kuat menghadapi segala macam cobaan atau godaan. Dan yang satu mengatakan besar, kemungkinan juga dia adalah sosok orang yang saya ini loh gitu loh. Mungkin lebih ke aku, saya orang yang besar. Nah, seperti itu. Jadi gitu. Betul. Nah, begitu. Jadi bedanya di situ aja sih, bedanya ya apa ini menurutmu gitu. Kalau yang lain mungkin lebih ke yang lain yang saya maksudkan mungkin lebih ke semacam teller fortune atau cenayang gitu ya. Itu memang menurut saya sih ada perbedaan menurut saya. Karena kalau cenayang itu kan mungkin ada dari sononya, mungkin dia memang punya kelebihan untuk bisa melihat sesuatu. Tapi kalau tarot psikologi, semuanya bisa mempelajari. Semuanya bisa mempelajari. Tidak harus berbasic psikologi, tapi semua bisa mempelajari. Bedanya di situ. Ya. Menarik sekali Mbak Dewi. Saya juga tertarik belajar kemarin sama Pak Isam. Ya, artinya kan ini kan juga akhirnya
mengerti juga toh. Ya, betul. Jadi oh ini toh. Jadi saya bilang semua bisa mempelajari itu ya ini. Mm-mm. Kalau yang cenayang dan lain sebagainya mungkin orang-orang tertentu kali ya. Ya, ini ada yang komen Tuh. Mbak Dewi, saya pengen banget belajar tarot sebab senang sekali melihat kartu tarot gitu. Ya boleh Gimana Mbak aja. Dewi? Boleh aja, Silakan. silakan. Langsung mau ke sini, monggo. Dengan Mbak Dewi juga boleh. Mbak Dewi nanti bisa DM ya, silakan. Saya belum bisa mengajar, Kita masih belajar juga. Iya, Learning kalau by doing. kalau hanya belajar yang ringan-ringan, Pak Isambu juga sudah memberikan mandat, silahkan ya saya bisa. Tapi kalau untuk yang mau yang sertifikasi, mungkin bisa punya sertifikat, ya itu bisa langsung ke guru kita lah, ke Pak Isam. Ya, Pak Isam Al-Fahri ya. Halo Gabriel, thank you udah join. Gabriel nggak sekolah nih Gabriel. Ini ada Gabriel, Mbak Dewi, salah satu tarot reader termuda se-Indonesia. Karena masih kelas 2 SMP. Jadi umurnya baru 14 tahun. Gitu. Nggak apa-apa, bagus. Awal yang bagus ya. Artinya sejak kecil sudah diasah intuisi. Intuisinya bagus untuk kedepannya lah. Karena dengan mengasah intuisi itu bukan hanya sebagai tarot reader, nantinya bisa kepake di dunia lain pun bisa sangat membantu. Ya. Dunia lainnya dalam dunia ini ya, bukan dunia lain sana. Ya, aspek lain misalnya di kehidupan kita saat ini ya, betul. Ada juga ini pertanyaan. Kenapa, Mbak? Iya, ada pertanyaan apa itu? Pertanyaan apa itu? Pertanyaannya nih lampion 10.000. Nih gurunya ngoceh juga. Oh, Gabriel lagi belajar, gurunya ngoceh. Ya iyalah jelasin Gabriel ya. Ada pertanyaan Mbak Dewi. Apa itu? Kan misalnya enggak, saya habis kuliah. Nih sebentar, aku tarik dulu. Akuntansi dan sekarang fokus perpajakan. Apa jalanku sudah benar atau aku harus kuliah lagi? Nah, gimana itu? Ya, sudah kuliah perpajakan dan sudah kuliah akuntansi dan sekarang fokus perpajakan. Apa jalanku sudah benar atau aku harus kuliah lagi atau aku harus ambil jurusan lain? Terima kasih. Maksudnya sudah kuliah akuntansi sekarang masuk perpajakan itu apa? Maksudnya dunia kerja atau masih dalam taraf belajar? Masih belajar juga gitu loh. Fokus mungkin mendalami sih Mbak, kayaknya ini fokus kan, sekarang fokus perpajakan gitu. Oh, sekarang fokus perpajakan. Fokus. Mana ya tadi? Oh, fokus. Ya, kalau ini malah konseling ya, ini harus buka kartu atau gimana? Tapi kartu aja. Kalau logika ya, akuntansi dan perpajakan itu apakah dua hal yang berbeda? Sebuah biasanya cabang kalau, sih. Sebuah cabang ya. Ya. Perpajakan harus tahu akuntansi sih. Iya. Artinya kan sebenarnya kan masih satu lini kan, masih satu ini. Ya nggak apa-apa. Apakah harus ambil jurusan lain? Kenapa harus ambil jurusan lain kalau memang itu dia siapa namanya? Lampionku 10.000. 10.000. Kalau memang itu dunia yang disukai, kenapa harus mengambil jurusan lain? Karena ini kan masih satu lini ya, artinya masih satu jurusan ya. Lanjut aja kalau memang ini duniamu. Ya. Kalau kecuali ternyata memang saya nggak di sini nih. Saya nggak suka dengan hitung-hitungan atau apalah. Nah, itu baru berpikir untuk jurusan lain. Tapi kalau ini udah jadi kesukaan, kesenangan ya lanjut aja. Karena sesuatu hal kalau dilakukan berdasarkan rasa suka, itu akan lebih cepat suksesnya. Betul, ya. Dibanding tergantung passionnya ya, Mbak ya. Iya. Maunya gimana? Kalau udah enjoy, lanjut aja gitu. Terima kasih pertanyaannya ya, Lampionku.
Karena dia nggak happy. Waduh. Oh, nggak happy. Nggak happy ya. Loh, nggak happy. Ya, mumpung masih muda. Mumpung masih Oke, kan. artinya kalau ini eh, sudah harus dijalani atau ini sudah terlanjur masuk. Artinya tidak apa-apa, tidak ada yang namanya ilmu itu tidak berguna. Semua ilmu berguna. Suatu saat nanti, kenapa kenapa dia ini masuk ke situ? Artinya ada sesuatu yang dipersiapkan untuk ke depannya. Jadi kalau memang ini sudah terlanjur masuk, selesaikan dulu, nikmati dulu, karena yakinkan bahwa ini akan berguna untuk masa depan. Jadi langkah kita itu tidak ada yang tidak terencana oleh Tuhan. Satu langkah ke kanan pun atau ke kiri pun itu sebenarnya sudah ada, sudah direncanakan, ya sudah diatur. Itu untuk persiapan ke depan. Artinya kalau memang tidak suka, ya monggo. Mau dilanjutkan akan lebih misalnya sanggup melanjutkan, silakan lanjutkan. Sekali lagi tidak ada ilmu yang sia-sia. Yang kedua, kalau memang tidak sanggup ya silakan cari yang sesuai. Cuma dengan hati-hati keinginan hati. Ya, sesuai dengan keinginan hati. Cuma kadang dalam hidup itu ada sesuatu yang memang harus kita jalani tanpa kita inginkan. Tapi ada sesuatu yang memang harus kita jalani sesuai dengan keinginan kita. Walaupun itu lebih ke sekian persen ya, lebih kecil. Tapi kadang apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang diberikan. Betul, ya. Halo Kak Enes Cuman. Baik, begitu ya penjelasannya Kak Lampionku. Kalau mau di kartu enggak apa-apa, tapi Arkana Mayor aja ya. Oh iya, Arkana Mayor. Kalau mau dilihat lewat Arkana Mayor aja. Siap. Sebentar, Arkana Mayor. Soalnya masih nyampur. Oh iya. Lampionku mungkin bisa ini aja. Saya kayaknya sudah ada yang rapi nih. Baik. Oke, Mbak Dewi boleh silakan. Mungkin untuk lampionku ya supaya galaunya hilang. Betul. Coba kita pakai kartu aja. Ini ada 22. Ini udah 22. Tuh, sebentar. Tadi buat ini sih reading sih, bentar ya. Ya. Tuh, buat. Ya, udah 20. Oke. Nih, ada 22 kartu nih. Lampionku. Lampionku ya. Coba pilih antara 1 sampai 22. 1 sampai 22. Ya. Jadi nanti coba kita sinkronkan dengan kartunya dari pertanyaan tadi. 1 sampai 22 pilih berapa? Bisa dituliskan. Nomor berapa Kak Lampionku? Silakan. Halo Kak Nechiswa, lagi bahas apa nih Kak? Kita bahas tentang tarot psikologi. Mungkin teman-teman baru dengar tentang tarot psikologi. Ada Mbak Dewi Kunti yang seorang psikolog, jadi memang salah satu alat buat tes psikologi ya Mbak Dewi ya, menggunakan tarot. Kalau tarot sih bukan alat tes ya. Kalau tarot ini karena kan belum masuk ke semacam resmi sebagai alat tes psikologi ya. Jadi ini hanya membantu. Jadi membantu. Ya, membantu. Karena untuk biasanya kalau saya reading ya masih ada alat tes psikologi yang memang sudah keluaran dari psikologi ya, itu ada tes MBTI. Jadi hanya untuk menyinkronkan kepribadian orang itu sama nanti dengan tarotnya.
Jadi hasil nanti akan disesuaikan cara penyampaian saya tuh nanti akan menyesuaikan orangnya ini, tipe orangnya ini gitu loh. Gitu. Oke, 21 tadi ya. Ya, 21. Ini ada yang baru dengar tarot psikologi. Nah, makanya ini buat menambah wawasan ya, Kak Baby Moon gitu. Oke, lampionku 10. Ya, lampion gue 10.000. Halo, Oh, 10.000. Pak Benar 10.000. Banyak sekali. Oke. Di sini ada keluar pendeta wanita yang punyanya lampionku ya. Nah, kalau pendeta wanita ini kembali lagi secara intuisi saya bilang bahwa tanyakan ke dalam hatimu apakah benar-benar ini sesuai dengan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rasakan. Iya. Jadi di sini semacam ada perenungan ya. Tanyakan kembali apakah yang kamu pilih sekarang perpajakan itu benar-benar benar-benar yang kamu inginkan atau tidak. Jadi kemungkinan kalau melalui kartu ini ya oke lah, kalau memang tidak sesuai ya silahkan hengkang. Silahkan, ya. Kalau tidak sesuai langsung mumpung masih muda kejarlah cita-citamu secepat kilat gitu loh. Iya. Kalau diteruskan karena itu tidak sesuai dengan hati, itu yang akan tidak segera selesai, memperlambat ya, memperlambat. Yeah. Kalau secara psikologi ya, secara psikologi ini berdasarkan kepean ya. Sebenarnya lampionku 10.000 ini bisa mengendalikan diri dari sesuatu yang menggelora ya dalam pikiran dan perasaan hingga mencapai kebijaksanaan dalam bersikap serta perlu membuka mata batin untuk melihat dan mendapatkan jawaban atas segala sesuatu yang terjadi. Walau belum menemukan jawaban yang pasti, setidak-tidaknya telah membiarkan proses perkembangan batinnya yang tengah bergejolak menjadi suatu bagian yang harus dilalui. Pada saatnya bukan pikiran logis manusia yang mendominasi langkah-langkahnya, tetapi naluri dan intuisi kitalah yang akan menuntunnya. Artinya apa? Kembali ke tanyakan ke dalam hatinya tadi ya. Nah, simbol ini juga mengajarkan kepada siapa tadi? Lampionku tentang kesabaran. Tentang kesabaran. Penantian untuk waktu yang tepat dan dominasi intuisi yang dapat mengalahkan pikiran logisnya. Ini hubungan sebab akibat dari apa yang dialami membuat lampionku 10.000. Jadi harus memahami bahwa ada suatu dorongan atau energi yang membentuk keadaan lampionku 10.000 itu sekarang ini, apakah suka maupun duka. Dan semua potensi itu selalu ada dalam tiap manusia. Inilah waktu yang baik untuk belajar mengembangkan intuisi. Nah, itu. Jadi ada hikmahnya ya, Kak. Galaunya nanti bisa membuat merenung dan diri lagi menggali potensinya Kak lampionku 10.000. Ya, betul. Mungkin juga ada lanjutannya ya. Mungkin juga ini bisa mencoba bertahan ataupun menghindari konflik yang ada. Konflik yang ada itu adalah perang batin tadi ya. Atau mencoba mengundurkan diri itu tidak perlu dilakukan segera. Ya. Ambillah waktu untuk melihat seobjektif mungkin ya, bersikap bijaksana dan arif. Kalau gegabah ini bisa membawa kekacauan. Ya, jangan cepat-cepat ambil keputusan, harus dipertimbangkan, masak-masak dulu ya.
Iya, betul. Jadi yakinkan diri bahwa untuk sesaat tidak ada bisa yang diperbuat kecuali membiarkan waktu yang berproses. Artinya mungkin ini sudah masuk ke kalau feeling saya pajak tadi dia juga belajar gitu loh, sudah masuk ke Betul, udah. misalnya semester berapa atau gimana gitu. Artinya ya biarkan waktu berproses. Ya, Ber- pasti ada Jadi hikmahnya, ada kebaikannya di balik itu semua sih. Kalau iya semua betul. dipakai malah bersyukur banget gitu, kemampuannya bisa multi talent gitu Dewi ya. Iya, iya betul. Karena sudah sekali lagi ya, sekali lagi karena ilmu itu tidak ada yang sia-sia. Kalau menurut saya ya jalan aja. Tapi sekali kalau memang tidak kuat, ya monggo. Cuma Ya, saran saya itu ya, tidak ada ilmu yang sia-sia. Semua akan berguna. Semua akan bermanfaat pada saatnya nanti. Mungkin sekarang sebel, jengkel, tapi ke depan sangat bermanfaat. nah ini Gitu. lampionku dia bilang, aku sering gegabah dalam membuat keputusan. Nah itu dia. Jadi harus dipertimbangkan lagi ya Kak lampionku 10.000. Jangan Mhm. gegabah atau tergesa-gesa mengambil keputusan sesuai arahan Mbak Dewi Putri tadi ya. Mungkin masih labil kali ya. Masih Ya, masih umurnya berapa? Masih muda kah? Gitu. Mungkin masih masih sering proses mencari jati diri juga ya Mbak ya. iya, bisa jadi. Masih sering tergoda dengan faktor eksternal. Mungkin Mhm. teman-temannya, lingkungannya. Jadi Ya, belum menyadari bahwa ilmu itu akan lebih menyerap cepat ke pikiran atau otak kita ketika kita punya mindset bahwa ilmu itu eh, saya butuhkan, betul bukan ya. bukan kewajiban ya. Ibaratnya sekolah itu kebutuhan, belajar itu kebutuhan, bukan kewajiban. Ya. Beda ya. Mm-mm. Ini ada, waduh, udah banyak banget yang komen Mbak Dewi, ketinggalan kita. Oh, ini yang tadi lampionku umurnya 23 gitu. Hmm. Oh, oke, 23 itu dewasa awal ya. Ya, masih tahapan ini apa? Perwira belum, masih pembantu tongkat. Nah, Oke, masih belajar memang. iya, masih banyak waktu. Waktumu masih panjang. Benar, ya. Terima kasih penjelasannya Mbak Dewi. Ini ada lagi nih Mbak Dewi yang Apa nanya. itu? Aduh, saya naik lagi ya. Ada Kak Baby Moon. Pengen Hmm, dibacain percintaan saya. Lagi gundah gulana gitu katanya. Baby Moon kita 99. kita Arkana Mayer ya. Jadi Pilih ada dua perbedaan. puluh dua Mm-mm, dari 22 nomor ya Kak. Silakan mm-mm, di chat nih gitu yang mau ditanyakan. Jadi kita tidak membahas tentang detail karena kita di mm-mm, sini membahas tentang tarot psikologi. Jadi mm-mm. kita akan gunakan 22 arkana mayor. Iya betul. Silakan. Silakan kartunya Mbak Jeng Rani, nggak apa-apa. Iya, Hmm. yang mau tanya. Wah, lengkap sekali Kak. Makasih ya, menenangkan banget. Alhamdulillah, semoga membantu Pionku. Amin. Ya. Kak Endresiwan boleh tanya mungkin dari 22 angka silakan dipilih angkanya ya. Juga Kak siapa ini? Kak Hikmah Simi. Hikmah Simi juga boleh. Silakan dipilih dari 22 angka tersebut 1 sampai 22 yang mana gitu. Nanti kita bacakan di sini ya. Oke. Buat Gabriel selamat ya, udah jadian 11 bulan. Dia sudah ini punya pacar Gabriel meskipun masih SMP. Oh, cinta monyet apa cinta asli? Monyet kok Gabriel kok. Masih muda ya, masih banyak yang harus dikejar. Ya, mungkin Mumpung cinta masih muda. pertama. Mungkin cinta pertama Mbak Dewi. Ya, Iya. yang penting bisa membuat semangat belajar tambah
Ya punya pacar, semakin semangat belajarnya, Mm-mm. semakin banyak prestasinya. Itu baru Betul. namanya pacaran sehat ya. Ya, buat motivasi diri Ya, gitu ya, betul. Gabriel ya, semangat ya. Ini ada yang nanya juga Mbak, kalau mau Hmm. belajar tarot psikologi, apa kita harus belajar dulu menggunakan RWS sebagai pengetahuan dasarnya? Ada Atifah Oh, Nur. Terima kasih, oh Atifah. enggak. Jadi kalau Nggak harus. mm-mm. Makanya saya bilang bahwa tarot psikologi semuanya bisa belajar karena kita Mm-mm. tidak memakai seperti halnya cenayang pakai, artinya intuisi yang benar-benar atau indera keenam yang sudah dia punya dari sononya. Walaupun kita pun semua punya ya yang namanya indera keenam, cuma kitanya yang mungkin tidak mengasah. Nah, kalau kita Mm-mm. asah semuanya bisa. Cuma untuk yang awam dengan tarot psikologi ini bisa tahu gitu loh runtutannya. Ini artinya apa, harus bagaimana. Jadi bukan semata-mata twing di sini terus tergambar gitu, bukan. Jadi ada penjelasannya yang ilmiah. Jadi gambar-gambar ini artinya apa gitu loh. Iya, Jadi benar. nggak perlu tes. Kalau perlu tes itu kan ya kalau saya pakai untuk konseling ya. Kalau untuk Ya. konseling itu memang saya tetap pakai tes Mm-mm. psikologi dulu kayak gitu. Ya, At least semuanya boleh, semuanya boleh bisa. ya. Jadi ya, silakan teman-teman yang mau belajar tarot psikologi bisa menghubungi Mbak Dewi. Monggo sama Cing Rani, nggak Silakan apa-apa. ya. Ada juga ini komen Mbak Dewi dari NCS Siwan, Mm-mm. NC Siwan. Mencari jati diri dari tarot psikologi ini ada unsur gaibnya apa enggak? Enggak Nggak lah ada, ya, sama nggak saja. ada. Ya itu tadi kan perbedaan psikologi dengan cenayang ya. Kalau cenayang itu ya itu tadi karena lebih ke supranatural ya, supranatural. Tapi kalau psikologi ilmiah, jadi nggak Ya, ada magisnya. Nanti kalau seandainya mau benar-benar belajar ya baru tahu lah. ya. Baru nanti ketahuan ya Kak, silakan DM Mbak Dewi atau saya nanti saya akan sampaikan gitu. Ini untuk Kalau mm-mm. Baby Moon angka 6 Mbak. Kalau yang NCS Iwan angka 9. Oke, monggo. Waktunya tinggal 20 menit soalnya. Nggak Hah? kerasa ya. Masa sih cepat sekali? Perasaan baru loh. Iya makanya nggak kerasa kita ngobrol Mbak. Seru. Tadi Oke. yang enam siapa? Yang 6 ini Kak Baby Moon. Kak Baby Moon dulu ya, 6 ya. Monggo, pakai kartunya Jeng Rani. Sebentar. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini saya dapat kesederhanaan, Mbak. Oh, kesederhanaan. Ya. Ada fokus pertanyaannya nggak? Fokusnya tentang apa? Kak Baby Moon tadi ya? Tentang Kesederhanaan. saya naik lagi. 6 atau 7 kesederhanaan. 6. Berapa itu? 6. Kalau ya dia mintanya 6 cuma tadi kan saya shuffle urutan ke 6 kesederhanaan ya. Oke, kesederhanaan itu di kartunya nomor berapa itu? Nomor 14. Kakak, aku lagi deket sama orang setelah sekian lama jomblo. Oh, ini tentang kejombloan Cowok. terus ada yang PDKT ya. Ada yang PDKT? Ya, Oh, kesederhanaan ya. Ditimang-timang dulu ya. Kalau ada yang PDKT ya artinya harus mengerti atau mengetahui siapa dia sebenarnya. Apakah benar-benar dia cinta atau tidak. ya, ditelaah. Jadi yakinkan bahwa siapa namanya tadi? Baby Moon. Baby Moon ini mampu mendatangkan pengaruh kuat yang membuat segalanya menjadi seimbang dan harmoni. Karena sesungguhnya Baby Moon dapat melihat beberapa aspek dari untung dan rugi pada setiap permasalahan. Baik yang dialami sendiri maupun permasalahan yang melibatkan orang lain. Dengan kemampuan mengendalikan diri,
berpikir logis, kemudian memahami keadaan, besar kemungkinan bisa memperoleh sesuatu yang lebih baik. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa lihat dulu ya siapa dia, Ya. ditimbang-timbang gitu. Oke, Kalaupun Kak Iwan. ya intinya sih seperti itu ya. Panggilnya Ini Kak Iwan. Kak Iwan ya. Nih, Mungkin akan lebih luas saya sampaikan ke Baby Moon. Jadi bukan hanya ke percintaan. Jadi ini adalah umum ya sebagai pegangan. Kalaupun sekarang terlibat suatu perselisihan atau kesalahpahaman, maka bisa mengatasinya. Jadi kalaupun sekarang betul. sedang galau dengan pilihan itu nantinya akan bisa mengambil keputusan yang terbaik dengan Ya. sikap kesederhanaan ya, dengan sikap kesederhanaan yang ini bisa mengatasi semua permasalahan yang tentunya tidak menguntungkan serta memberikan pengertian tentang bagaimana sikap mawas diri dan menerima segala sesuatu apa adanya. Gitu. Perlu juga dicermati baik sadar atau tidak bahwa sesungguhnya Baby Moon ini memiliki konflik batin yang menjurus pada persaingan. Nah, itu Mungkin, dia. Mungkin ada gebetan lain juga dianya ya. nah bisa jadi mungkin juga merasa tidak cukup memenuhi segala kebutuhan materi dan spiritual, maka harus berupaya menerima sesuatu yang kurang sebagai bagian kelemahan diri sendiri. Nah, itu dia, Kak. Ketika Baby Moon telah memutuskan untuk bersikap, diharapkan mampu mengevaluasi. Persiapkan kembali segala sesuatu itu lebih matang dan terencana. Bagaimanapun manusia hidup memerlukan keseimbangan dan harus belajar memerangi sifat egois. Betul, ya. Tuh, Jadi dia sikap, ngerasa insecure. ya dengan demikian hal ini merupakan pengajaran tentang sikap hati-hati dan tenang untuk mengasah kemampuan menganalisis secara objektif ya, jangan subjektif ya, dengan menunjukkan sikap kesederhanaan. Jadi sesuai kartunya ya, sikap kesederhanaan dan apa adanya. Maka akan mampu mengatasi keadaan menjadi bermanfaat serta menjaga keseimbangan antara pikiran dan perasaan. Jadi semuanya harus diolah. Ya, gitu, Kak Baby Moon ya. Semangat, Kak Baby Moon. Terima kasih banyak ya, Mbak Dewi. Gimana Baby Moon bisa membantu ya? Semoga bisa terlewati dengan baik ini proses PDKT-nya gitu. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan tidak hanya dalam proses PDKT-nya aja, tapi sedikit mengetahui siapa diri Baby Moon sendiri gitu loh. Jadi bisa untuk melangkah ke depan. Seperti itu. Waktunya tinggal 15 menit lagi. Cepet juga ya Mbak. Ini selanjutnya buat Kak Baby Moon sudah. Selanjutnya ini Kak Hikmah Simi tadi urutannya ya. Tadi nomor berapa tadi? Sebentar. Kalau Kak Hikmah Simi nomor 9. Saya shuffle lagi deh. Nomornya dapat berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ini si Dungu. Buat Kak Hikmah Simi, si Dungu. Pertanyaan khususnya apa? Pertanyaan khususnya apa Mbak Hikmah? Kak Hikmah. Kayaknya tadi tentang, sebentar Mbak, saya scroll lagi. Kayaknya tentang percintaan deh nih. Percintaannya. Ya, jangan jadi bucin ya. Nah, budak itu dia. Jangan jadi bucin, budak cinta. Karena pesan yang disampaikan dari kartu ini bahwa seharusnya bisa mengambil sikap dan menerima konsekuensi dari keputusan yang telah diambil. Jangan cemas tentang apa yang dipikirkan oleh orang lain terhadap diri. Siapa tadi? Siapa tadi? Lupa lagi namanya. Hikmah Simi. Hikmah ya. Karena sesungguhnya
hikmah ini memiliki rasa optimis untuk bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Bagaimanapun ini adalah awal dari suatu perjalanan yang luar biasa. Yakinkan bahwa ada titik terang dari sebuah penyelesaian, asalkan tetap optimis ya, hikmah ya, dan tidak menjadi peragu. Biarkan orang menganggap bodoh setelah memenuhi apa yang diinginkannya, ya pokoknya anjing menggonggong kafilah berlalu lah. Iya. Gitu. Karena sifat dasar dari interpretasi kartu si Dungu ini adalah spontanitas ya. Jadi apapun sikap spontan yang muncul dalam diri hikmah, cobalah sikapi dengan hati-hati. Karena sebenarnya bisa menjadi tegas gitu hikmah ini. Dan berprinsip dengan demikian penting sekali hikmah mempercayai pendapat dan naluri diri sendiri untuk dapat merencanakan masa depan dengan baik dan penuh kebijaksanaan. Tidak baik saat ini membuat komitmen, mengikat. Jangan dulu ya, Kak Hikmah. Yang pada akhirnya nanti akan berdampak buruk gitu loh. Karena si bodoh atau si ini kan artinya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yang namanya si Dungu ini kan masih ke kanan ke kiri, masih tengok sana tengok sini, belum tahu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi kalaupun ada sesuatu yang harus diputuskan atau komitmen yang ingin dibuat, jangan dulu. Jangan dulu gitu Kak Hikmah ya. Katanya bucin tuh Kak. Sekata orang-orang saya bucin, Hikmah. Nah, itu kan. Ya bisa diperhatikan di situ ya, Kak Hikmah. Iya, terima kasih buat penjelasannya Mbak Dewi ya, buat Kak Hikmah. Iya, sama-sama. Oke, untung single ya. Kayak Cesiwan menyendiri dan tidak mengganggu orang lain itu sikap spiritual yang baik. Waduh. Menyendiri tak mau mengganggu orang lain itu ada sikap spiritual yang baik. Menyendiri dan tidak mengganggu orang lain. Iya. Ya, kalau saya melihatnya ke masing-masing karakter orang ya, menyendiri tidak mengganggu orang lain itu biasanya dia sendiri punya keinginan bahwa saya tidak mau diganggu gitu. Oh, begitu. Jadi apakah baik dan enggaknya itu kembali ke dirimu sendiri. Aduh, ada Pak Isam ini. Pak Isam suka ngintip ya. Selamat pagi. Iya, seru deh. Pak Isam, kita lagi iseng-iseng. Ini saya duet sama Mbak Dewi. Iseng-iseng berhadiah. Ya. Pagi-pagi seru juga ya Mbak, bikin semangat loh benar aura pagi ini gitu. Jadi hari Jumat penuh berkah, amin insya Allah. Gitu. Iya. Gitu ya penjelasannya Kak Iwan tentang spiritual ya, terima kasih. Ada lagi yang mau tanya ini Mbak Dewi, mau tanya rumah tangga aku. Kak Atifano mungkin bisa disebutkan angka 1 sampai 22. Waktunya tinggal 10 menit soalnya. Oke. Kita fokusnya ke mayor ya, ke arkana mayor ya. Jadi bukan fokus ke detail. Nanti kalau mau yang detail ya Japri sama Ceng Rani. Ya, silakan Japri, Mbak Dewi atau saya silakan. Iya. Terima kasih Pak Isam ya sudah join. Pak Isam habis itu jalan-jalan sama keluarga besar ya. Waduh. Kulineran dari kemarin saya lihat. Seru banget. Tadi mana? Nomor berapa? Belum disebutkan. Ini Kak Atifah mau nomor berapa, belum. Kak Atifah? Masih adakah? Kak Atifah? Masih. Kak Atifah nomor 1 sampai 22, silakan disebutkan angkanya. Tentang rumah tangga sih. Oke. Baby Moon, oke, sudah, terima kasih. Kak Atifah Nur, silakan. Masih ada waktu sedikit. Bisa dimaksimal. Oh, 13. Oke. Sebentar, angka the lucky number 13.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 saya dapatnya pesulap Mbak Dewi. Oi, Buat Kak Atifanu, pesulap per- nomor 1 ya. pertanyaannya khususnya tadi rumah tangga tadi. Ya, rumah tangga. Ya, kalau pesulap itu kan kelihatannya keren, tapi Oh. Kak Nur, siapa Kak Nur? Siapa namanya? Nur Atifah Nur. Atifah Nur. Ya, ya, pesulap itu sepertinya serba bisa ya, perfect ya. Nah, Artinya yang aslinya itu kan tidak kelihatan, tapi dari luar kelihatannya oke gitu. Nah, dari kartu ini menunjukkan sebuah awal baru dan perubahan. Jadi ada ya. suatu fokus perencanaan dan tindakan baru untuk mewujudkan hasrat. Saat ini Kak Nur ini bisa mulai suatu pekerjaan, obsesi, atau membuat gagasan kreatif untuk mencapai tujuan. Karena Kak Nur memiliki keterampilan, diplomasi, percaya diri, dan kemauan. Maka Kak Nur bisa saja memperoleh kesempatan dalam segala bidang. Seperti yang dicerminkan, itu kan ada gambar tongkat. Elemen ya, pedang ya. Itu kan ada di situ. Nah, sebagai catatan untuk Kak Nur, bahwa Kak Nur harus tegas dan sepenuhnya menggunakan kemampuan diri. Ya. Harus dapat meyakinkan untuk mengorganisasi bukan seperti sebuah tim baik di bidang pekerjaan maupun sosial, melakukan diplomasi dengan baik, menunjukkan kreativitas dan mampu membantu kesuksesan orang lain. Jadi, jadi karena pesan kartu ini diasosiasikan dengan penguasaan dua bidang yang berbeda antara bawah sadar dan sadar, maka diharapkan menjadi mediator di antara keduanya. Nah, pada saat ini mungkin Kak Nurnya sedang ragu, bimbang atas segala sesuatu yang dirasakan. Yakinkan bahwa Kak Nur berpotensi mencapai kesuksesan seperti yang diharapkan. Tentunya dengan memahami keadaan yang sesungguhnya ya. Harus yakin bahwa berbagai kesulitan yang disebabkan oleh pihak lain dengan sendirinya akan berlalu. Sebab Kak Nur sesungguhnya memiliki kekuatan, talenta, dan energi tersendiri untuk mampu menghalau hal-hal negatif yang datang ke Kak Nur. Namun Kak Nur juga harus waspada ya, karena bisa saja terindikasi adanya pengkhianati gitu. Ya, penipuan ataupun kebohongan, atau mungkin saja merasa dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingan. Itu dia kadang-kadang insecure, wah dimanfaatin doang gitu. Ya, untuk keadaan seperti ini Kak Nur sebaiknya mengikuti naluri bawah sadar ya, agar semua berjalan seperti yang diinginkan. Dengan lagi-lagi dengarkan hati nurani tadi. Betul ya. Gitu ya Kak Nur, terima kasih sudah join di sini. Ini waktunya kan tinggal 5 menit lagi Mbak Dewi. Mungkin kita berikan kesimpulan aja nih ya, mungkin buat yang lainnya, jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung DM ke Tarot Dewi Kunti ataupun ke saya Tarot Saja ya, silakan. Terus sekali soalnya kerasa 1 jam hampir berlalu ini gitu tentang tarot psikologi. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau tarot itu ada tarot psikologi yang bukan klinik sama sekali ya Mbak Dewi ya. Pure psikologi, tidak melibatkan hal-hal yang gaib, karena kita memang belajar membaca dari gambar-gambar simbol yang berhubungan dengan simbol-simbol yang bisa diterjemahkan secara psikologis seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti itu ya teman-teman ya yang sudah join. Mungkin ada tambahan lagi dari Mbak Dewi, silakan sebelum diakhiri. Iya, kembali ke tarot psikologi, artinya kalau kita bisa mengetahui sejak dini tentang kegelisahan, kegundahan, ataupun kendala di dalam diri melalui
simbol-simbol kartu tarot ini, itu akan lebih baik karena ini akan membantu Anda semuanya untuk memperbaiki apa yang harus Betul. dilakukan, apa yang harus dihindari. Jadi sekali lagi ini bukan klinik, kalaupun ini ada klinik ya, Ya, tergantung siapa yang membaca. ya betul. Jadi, tergantung siapa yang membaca. Mau melalui klinik pun tidak masalah. Yang penting tujuan dari kartu atau reading ini adalah untuk membantu mengatasi permasalahan bawah sadar, untuk menjadi Ya, pribadi yang lebih baik. Seperti itu. yes. Gitu ya, teman-teman ya. Iya, betul. Terima Jadi kasih yang kalau udah join. Maaf ya. oke, sedikit lagi ya. Jadi Kalau kalau apa, untuk Mbak? di biasanya untuk tarot Nusantara atau tarot psikologi yang kita pakai itu kan kata tarot Nusantara ya, dari psikologi Ya. biasanya untuk konseling perpaduan. Jadi tidak hanya satu ini, jadi satu alat tes psikologi kemudian kartu tarot dan endingnya nanti ada hipnoterapi. Jadi Wow. permasalahan yang terungkap di kartu nanti akan diselesaikan bisa ke hipnoterapi untuk Terapi. pengobatannya ya, untuk pemulihannya. Seperti Pemulihan itu. dari trauma, dari fobia gitu ya Mbak Dewi ya. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin Karena ini bisa teman-teman yang membantu nanti ada apakah dengan dirimu gitu kan. nah, betul. Ya, jadi Tuh. jika teman-teman mungkin sekiranya ada fobia atau trauma, boleh juga kontak Mbak Dewi Kunti sekaligus. Soalnya kadang-kadang kan trauma di ketinggian atau trauma dengan benda-benda tertentu ya Mbak ya, kadang kayak Fobia. apa? Fobia Karet ya, namanya. fobia, fobia, sorry. Kalau trauma mungkin setelah terjadi kejadian yang luar biasa gitu, jadi Ya, antipati oke. atau jadi nggak bisa keluar dari sosialnya gitu karena ada ketakutan tersendiri. Ya, Baik, ini masih betul. ada sisa 2 menit. Mungkin saya akhiri aja Mbak, biar bisa saya Iya, simpen di IG Live, IGTV ya. mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Mm-mm. Ya, ya, terima kasih banyak Mbak Dewi atas kebersamaannya. Sampai jumpa lain waktu ya Mbak. Saya senang banget bisa kolaborasi dengan Mbak Dewi Kuti gitu. Iya, Terima sama-sama. kasih. Oke, Ya, sebuah kebanggaan sahabat tersendiri semuanya, ya. semangat. Sampai Semangat. ketemu lagi ya. Sampai Oke. ketemu lagi. Dadah Mbak Dewi. Selamat pagi. Semangat selalu. Oke, baik teman-teman. Terima kasih ya sudah ikut kebersamaannya dengan saya hari ini, hari Jumat Kliwon, 7 Agustus 2020. Terima kasih kebersamaannya. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Ditunggu kolaborasi saya dengan teman-teman saya yang lainnya mungkin di live yang akan datang ya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan tetap semangat. Assalamualaikum. Dah, sampai jumpa.